Semua duduk, siap, gerak, berdoa mulai. Sebelumnya kan kita
pembelajarannya lebih mudah, Bucuk akan membagikan kalian menjadi 8 kelompok, ya. Akan Bucuk bagikan menjadi 8 kelompok. Jadi satu kelompoknya berisi 5 anak, ya. Walaupun ada satu yang nggak masuk ya, Iza, nggak apa-apa. Nanti ada satu kelompok yang hanya berisi 4 anak. Jadi nanti kelompoknya ada 8 untuk bertiga ya.
dasar tari Jawa. Karena kita di Jawa, jadi Bu Pecung fokuskan keunikan itu di gerak tari Jawa. Ya. Jadi gerak dasar tari Jawa itu terdapat srisik. Srisik itu sama aja dengan lari kecil-kecil. Kemudian ada gerakan itu gerakan ada video gerakan karena gerak lima ya. Ada 3 ulang gerak. Kemudian gerak yang tumbuh juga menjadi gerak dengan baju ini dengan baju ya. Wah ini jadi kalau agak apa kira-kira belum dari tampil nanti juga kalau kita akan ya dari dari Jawa, dari Sumatera, dari Bali. Asik. Kita. Dalam berdasarkan ada gerakannya adalah gerakan perpindahan. Yaitu gerak yang aku satu makna, pesan atau cerita. Jadi gerakannya biasanya mengandung makna, disimbolkan. Itu gerak maknawi. Kalau gerak murni berarti gerak yang asli, tanpa ada pesan, tanpa ada sebuah simbol yang ingin disampaikan. Ya. Nah, ini adalah beberapa gerak murni yang terdapat pada tari tradisi. Yang pertama ada gerak dasar kaki. Nah, di sini ada adu-adu, itu dari Jawa, dari itu berdiri ya. Adalah kesiapan sikap dasar kaki pada saat mulai menari. Ya, ada uji kengser, ini juga dari Jawa. Ada sesar dari Sunda. Ada gerak menggeser telapak kaki ke samping kanan dan ke samping kiri. Yang tadi guru yang contohkan kengser, ya ini. Nah. Terus ada trecet. Trecet adalah gerakan bergeser ke samping kiri atau kanan dengan kaki jinjit dan lutut ditepuk. Ya, ini yang seperti ini, yang kayak kepiting. Ya, nah ini namanya trecet. Ya. Ada trisik. Kalau trisik tadi yang guru yang jalan kecil-kecil, ya, yang jalan kecil-kecil jinjit. Nah itu namanya trisik atau gerakan berpindah tempat maju mundur dan berputar dengan berlari
Antara jari tengah dan jari ibu jari menyatu jari lainnya. Ini namanya knitting atau nyakiting. Ada nyampurin, ya. Nyampurin itu jari apa ya? Telunjuk sama ibu jari disatukan. Nah, ini namanya nyampurin, ya. Nyampurin itu sama. Kemudian ada rayung, ya. Ini rayung. Jadi kayak kalian angka 4. Nah, ini rayung. Tapi kalau di Banyumas, ya, di Banyumas rayungnya itu ada ciri khasnya lagi atau keunikannya lagi. Itu membentuk huruf C. Nah, kalau ciri khasnya Banyumas seperti ini gerakannya. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Seperti huruf C. Ya. Ini hanya di Banyumas kemudiannya. Ya. Kemudian ada Pak Blam dan Kewer, ada Capang dan gerak pukul. Gitu. Kemudian ada Pak Blam dan Capang dan gerak pukul. Pada gerak dan tadi ada nilai ada barrier adalah gerak halus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu kemudian ditarik dengan leher kembali ke arah tengah. Jadi gini. Kayak apa sih kayak angsa apa? Kayak apa? Kayak basur ya, salah apa? Kayak basur. Barrier. Ada pacak dulu ya, dan jiri adalah gerak kepala ke kiri dan ke kanan secara cepat. Nah, tapi kalau berarti begini ya, umat kok. Kemudian, nah kita masuk ke keunikan gerak tari tradisional. Sebetulnya suatu gerakan dari motif gerak merupakan salah motif gerak adalah pola atau form tersium pada bagian kecil. Motif gerak ini dapat dilihat pada gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala. Itu adalah bagian dari motif. Gerak kaki tarik dari lima. Daerah yang berasal dari tarik kaki menggunakan gerakan kaki dan kita pernah kalian nonton tarik takwak. Ada yang ada yang tidak, ada yang tidak. Aku takwak. Sekarang TikTok itu banyak informasi ya. Harus pintar-pintar juga menyaring sebuah informasi. Boleh kalian lihat TikTok terus lihat tarian dari Papua. Nah itu kan menggunakan gerak tangan dan kaki. Itu juga sebagai ciri khas dari Papua. Itu juga masuk ke keunikan. Gak ada kan tarian Jawa yang seperti tari Papua? Makanya itu disebutkan sebagai keunikan gerak tari. Selanjutnya ada keunikan gerak pada mata. Dapat dijumpai pada tari Bali dengan gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri secara cepat yang sangat mewakili ekspresi tari. Ada yang pernah lihat tari Bali? Tari pecah. Terus tari apa lagi yang kalian ketahui tari Bali? Ada tari pecah, pendek ya, tari pendek ya, pendek apa?
Bukan berarti orang bersih loh ya. Nah, ini contohnya. Jadi penari Bali itu kalau nari pasti matanya melotot. Apakah di setiap tarian Bali dari awal sampai akhir mereka melotot, Bu? Tidak. Masa iya narinya lagi gitu ya? Nanti di momen tertentu. Jadi kalau orang Bali, dulu kan kocok di seni tari. Kalau latihan tari Bali itu kayak gini. Tangannya. Jadi nanti matanya detong dan detong. Jadi apa? Melotot, mencicil, bahasa Jawanya mencicil ya. Mencicil. Belum ya. Terus habis itu nanti yang tangan yang kanan agak tinggi, yang kiri agak rendah. Nah, terus nanti matanya ngikutin jari tangan. Detong. Ya, jadi tari balik itu. Ya, ada gerakan matanya juga, terus detong gitu. Di beberapa momen, di beberapa gerakan itu ada. Ya, ini juga menjadi ciri khas dari tari Bali. Oke, selanjutnya keunikan gerak pada tangan juga dapat ditemukan pada tari Jawa gaya Surakarta maupun Yogyakarta. Karena di tari Jawa ini ada dua gaya ya, gaya Surakarta dan gaya Yogyakarta. Bu, kenapa ada dua? Kenapa? Karena mempunyai dua keraton ya. Ya, karena tari tradisi itu kan sesuai dengan nilai-nilai keraton, ciri khas keraton. Jadi ada keraton Surakarta dan Yogyakarta. Ya, makanya ada dua jenis, ada dua gaya tari tradisi itu dari Surakarta maupun Yogyakarta. Bentuk-bentuk jari tangan mencirikan karakter tari, misalnya karakter gagah ataupun halus. Jadi kalau tari Jawa cari sama lagi kalau digeraknya tangan, kaki, kepala, badannya itu kira-kira goyang nggak? Goyang. Ya, itu juga sudah masuk ke keunikan. Yang tadi disebutkan Bagas, Medina dan teman-teman yang lain tentang selendang, jarit, kemudian ada sanggul, itu masuk ke unsur pendukung tari. Tapi kalau di dalam geraknya itu tadi yang kalian sebutkan ada gerak tangan, kaki, boyok, kepala, gerak kepala, itu masuk ke keunikan gerak. Ya. Nah, ini juga tari. Ya. Karakter gagah ya. Di sini ada gerakan level tinggi yang meloncat ya. Selain motif, keunikan gerak juga dapat dilihat dari ragam. Ragam gerak adalah kumpulan dari beberapa motif. Jadi kalau di dalam tarian itu kan ada ragam gerak ya. Ragam gerak 1, ragam gerak 2. Jadi yang sudah dirangkai menjadi sebuah tarian utuh ya, menjadi tarian utuh. Itu yang disebut ragam gerak. Ada ragam gerak 1, ragam gerak 2, ragam gerak 3 ya. Karakteristik dari tari itu akan dibagi seperti yang ada tari tunggal, individu atau berarti apa? Ya, ada drama tali itu tarinya ada sama
dialognya. Ya. Nanti ada dialog. Kita dan disampaikan dengan terang. Paham. Nah, kemudian ada untuk jadi nanti Indonesia juga dari Indonesia kayak ya dan atas daerah tabur ada mereka ada jari masker ya dan kata kalau kata dia berarti apa ya Jawa atau kalau mereka kalau dari bahasa kalau memper seperti kalau kalau kita dapat dari mana tahu totalnya dan video di bawah itu bagian tengah ini itu kegiatan Di sini nanti ditulis kelompok berapa nama anggota kelas yang kalian kerjakan. Ini kelompoknya Nanti langsung kerjakan dulu ya. Amati video di bawah ini. Silakan ya mati. Ada apa? Ada soal yang harus kalian kerjakan. Belum itu ya? Keluar ya?
Silakan kalian perhatikan ya. Jadi perhatikan caranya, lihat unsur pendukungnya untuk pengerjaan LKPD kalian, ya. Silakan dikerjakan sambil perhatikan sambil lihat soalnya. Boleh kalian sambil berdiskusi boleh, ya. Boleh kalian tadi.
Itu kalau lembarnya nggak muat jawabannya, boleh dibaliknya atau di bawahnya. Yang penting dikasih nomor. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kalian mengacungkan jari dan bertanya kepada Bu Ucup, ya. Semuanya atau Iya, presentasi semuanya. Ya. Coba. Ya. Sebentar. Tahu duduknya gimana? Bersiku. Ya, duduk bersiku. Ya. Mana coba? Yang lainnya kerjakan, presentasikan. Kelompok ini ada kesulitan nggak? Ayo berdiskusi. Ada kesulitan? Nggak ada. Nggak bisa ya. Kelompok ini ada kesulitan nggak? Ya. Iya. Iya. Kalau unsur tadi unsur pendukung apa saja? cari Carin. Itu maksud apa? Tata busana. Tata busana, tata rias, iringan, pola lantai. Tapi tadi kita fokusnya ke apa? Tata rias dan busana. Iya, sambil maksudnya. Ini ada kesulitan tidak? Ngomong ini.
Full senyum bu. Bagus ya, kalian tuh full senyum. Oh, karena ada Anhan. Ya bagus. Silakan nih lanjut. Kalau bisa, kayu, kayu. Kayu. Lu. Ya. Oh iya. Ini.
Bagian selanjutnya bagian coba bentuknya bagian sebelumnya. Ini dari kelompok 5 yang beranggotakan kekejuan 3 rapatan dikerja maka negara cabang itu Aksara Laswati dan Kulidah hasil dan kelompok satu mereka apa yang harus diketahui tentang gerak tarik tradisional. Keunikan adalah gerak tarik tradisional yang gerak tarik. Jadi ini sebuah karya. Nomor 2, amatilah video tarik yang sementara keunikan gerak tarik yang jadi gerak tangan dimana gerak tangan dan kata mana. Nomor 3, setelah kalian menemukan keunikan gerak tarik pada tarik elektrik, lakukanlah keunikan gerak tarik tersebut dengan terus tarik. Jawab. Gunakan kostum dari khas Banyumas, contoh dan sebagian memakai aksesoris tanggul, hiasan tanggul, menggunakan properti dari rumah mereka, peringatan gunakan tingkat Banyumas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tapi boleh atau bertanya bahkan jawaban tapi jawaban dari sudah selesai dengan jawaban saya yang beda Itu dari ulang atau nanti jawab. Ya, salah.
bukan Ya, ini benar orang masalah itu. berapa memang ya mungkin ada yang ini oh ah jadi menggunakan berat itu ada berat 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 beda Kalau udah menderita. Apa ya?
Tadi itu mohon maaf ya tidak bisa presentasi semua. Jadi tadi perwakilan dua kelompok. Dari jawaban dua kelompok itu apakah sudah mewakili jawaban kalian juga? Ada yang mewakili, ada yang tidak. Oke. Mohon maaf tidak bisa suruh kalian presentasi semua. Tapi nanti jawabannya dikumpulkan, nanti buku cuk baca. Oke. Itu untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang keunikan gerak dan unsur pendukung tari apa tadi? Dari tradisional khususnya tari eling-eling. Tadi tari eling-eling itu dari mana? Untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas itu saja ya. Dari pelajaran tadi dari slide yang sudah guru tayangkan, kemudian video yang guru tayangkan, ada yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini? Coba Medira, disimpulkan pembelajaran kali ini. Berdiri boleh Medira. Bawa catatannya nggak? Menurut Medira, menurut kelompoknya Medira, pembelajaran kali ini disimpulkan kita sudah mempelajari apa saja dan mendapatkan apa saja. Silakan pikiran dulu. Yang didapat dalam pertemuan kali ini. Maju saja sini nggak apa-apa. Medira mewakili kelompoknya untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Silakan Medira. Dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan ilmu untuk mempelajari keunikan dari suatu tari tradisional. Tentunya kita mempelajari tari eling-eling. Dalam diskusi kali ini kita akan mengidentifikasi seluruh sudah mengidentifikasi kan sudah dipelajari ya. Seluruh apa? seluruh unsur motif gerak ragam gerak tari yang telah Bu Becuk sampaikan. Dan kali ini kita telah belajar banyak. Ya. Belajar apa saja? Keunikan gerak tari eling-eling, kemudian unsur motif gerak, ya. Tepuk tangan untuk jadi, oke kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi kesimpulan pertemuan pada kali ini kita sudah membahas sebuah keunikan gerak tari tradisional dan unsur pendukungnya, khususnya pada tari eling-eling ya. Di mana keunikan gerak itu terdapat apa saja? Motif gerak, ragam gerak, unsur pendukungnya. Nah, unsur pendukungnya sudah kita pelajari apa saja? Tata rias dan tata bahwa ternyata ya setiap tarian di daerah itu memiliki ciri khasnya ya, mulai dari geraknya sampai ke unsur pendukungnya. Dari daerah satu dan daerah yang lain memiliki keunikan yang berbeda. Ya, daerah Banyumas dan daerah Jogja, daerah Solo, bahkan daerah luar Jawa pasti memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, itulah ya. Makanya kita harus mempelajari sebuah perbedaan ya. Perbedaan itu adalah indah. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghargai sebuah perbedaan. Karena setiap orang, setiap elemen itu memiliki keunggulan, keunikan masing-masing. Maka dari itu, dari pembelajaran kali ini juga dapat disimpulkan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita harus menghargai sebuah perbedaan. Yang mana perbedaan itu indah ya. Makanya ada bineka tunggal ika, berbeda
kelompoknya Bagas, ya. Tepuk tangan. Dan kelompoknya Mei. Terima kasih kalian sudah aktif, berperan aktif, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kelompok-kelompok lain harus lebih aktif, ya. Nah, untuk memotivasi kalian, Bu Kecuk itu akan mengapresiasinya dengan memberikan nilai tambahan kepada kelompok-kelompok yang aktif dalam pertemuan kali ini. Jika kalian ingin mendapatkan nilai tambahan, berarti kalian di pertemuan selanjutnya harus lebih aktif. Itu saja untuk pertemuan kali ini, ya. Kurang lebih, ya. Kita hanya 2 jam pelajaran, ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Tetap semangat, jangan malas-malasan belajar, tingkatkan prestasi kalian, terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran seni budaya, ya, khususnya seni tari. Setelah buku Cuk menggunakan slide seperti ini, kalian lebih berminat nggak ikuti pelajaran buku Cuk? Jadi lebih menyenangkan? Jadi lebih apa namanya? Melihat contohnya lebih gampang? Daripada sebelumnya buku Cuk masih menggunakan ceramah, kalian masih bosan, ya. Kalau di ceramah kan buku Cuk belum pakai media, ya. Sekarang sudah media, kalian sudah mulai tertarik, ya? Oke. Itu saja mungkin, kurang lebihnya Bu Kecuk mohon maaf, ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas keaktifannya. Untuk pertemuan kali ini Bu Kecuk akhiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, itu sekian pembelajaran saya. Apa suaranya berkecuk tadi? Kenapa Pak? Kalau dari gestur, dari penampilan tadi kelihatannya bagus sih, cuman karena terlalu jauh dari sumber suara. Coba nanti pas direkamannya, Bu. Pas direkamannya suara ya, Bu, hilang-hilang timbul itu. Oh, suaranya hilang-hilang ya, Pak? Iya, karena mungkin kejauhan dari speaker di laptop, Ibu, kan? Iya, di laptop, Pak. Jadi mungkin karena apa daya serap rekaman di laptop itu kan kecil dia. Jadi jadi ketika Ibu di depan suaranya nggak jelas. Pak, maaf, tadi juga ada terkendala kameranya. Memorinya full, Pak. Kalau kameranya bagus, kemudian dari gerak gestur Ibu kelihatan semuanya, cuman cara Ibu menyampaikan kami nggak terdengar, cuman sayup-sayup gitu, putus-putus gitu. Oh iya Pak, berarti nanti kalau aksi kedua ini didekatkan atau gimana Pak, yang Zoom-nya? Ya mungkin didekatkan lah gitu. Oh iya Pak. Pak, tapi mohon maaf, tadi waktu merekam ternyata kameranya baterainya habis, terus ada yang memorinya full, itu gimana ya Pak? Yang rekaman yang di mana? Yang full time Pak. Begitu. Kalau misalnya yang full time pakai ini, tapi suaranya nggak itu ya Pak? Iya, kalau yang pakai ini suaranya nggak dengaran, nggak jelas. Tadi kameranya baterainya habis Pak, gimana ya Pak yang untuk full time? Ya mungkin. Ya itulah suaranya nggak jelas nih. Kalau dari apanya kelihatan sih semuanya, termasuk tadi dari suara infokusnya juga nggak kedengaran dari sini. Oh iya Pak. Nah kalau misalnya yang full time ada. Coba mungkin coba yang full time. Coba nanti yang full time apakah ada suaranya atau tidak kan itu? Iya Pak, soalnya kan tadi yang kamera yang untuk full time tiba-tiba baterainya lowbat Pak, padahal udah full kameranya gitu Pak. Kalau misalnya ada gabungan dari berapa kamera kayak gitu full time-nya gimana Pak? Ya, bisa. Yang penting ada 80 menit gitu Pak. Gimana? Ya, barangkali itu nanti Pak Mini disertasi ya, suaranya itu begitu ya.
Nanti kita diskusikan juga di grup nanti. Solusinya mungkin ada rekaman di depan atau mungkin terlalu jauh. Tapi dari proses kami hanya melihat aktivitas ibu cukup baik. Mungkin nanti diperbaiki secara spesifik dalam pemberian ini. Jadi nampakkan mobilitas ibu untuk memantau kegiatan kelompok itu terlalu sedikit tadi ya. Oh iya Pak. Itu aja. Jadi lebih banyak ibu di depan tadi ya. Jadi memantau bagaimana kegiatan kelompok itu berjalan dengan baik. Itu yang agak kurang. Tapi tadi ada berjalan ke belakang, tapi agak kurang memantaunya ya. Selebihnya secara prosedur sudah berjalan seperti skenario dari pendahuluan inti penutup. Sekarang kami kurang jelas saya suaranya tadi gitu ya, baca doanya kurang jelas juga Pak Amin ya. Mau mengaminkan juga enggak ada jelas saya mohon. Nah, anak tepuk tangan aja nggak terdengar tuh. Oh iya Pak. Iya, tapi kalau Bu Kecu ngomong sekarang ini jelas. Mungkin karena terlalu jauh ya Pak? Mungkin kayaknya kalau jauh karena di laptop itu kan dia terlalu kecil lubang untuk perekamnya, kan? Jadi kalau jauh mungkin ya kurang juga. Pak. Itu nanti untuk solusi aksi kedua gimana ya Pak? Mungkin kalau ada perekamnya nggak tahu juga nih Pak. Atau mungkin didekatkan. Didekatkan saja nggak apa-apa, nggak kelihatan seluruhnya ya Pak? Atau mungkin nanti tanya teknisi bisa enggak apa ada alat penyambungnya, kalau ada di sekolah mungkin kalau ada alat penyambung untuk merekamnya. Oh iya Pak, nanti aksi kedua saya coba siasati lagi Pak. Ya. Mungkin kalau ada kan, mungkin kalau ada kayak ini pakai ini kayak ini kan. Kayak ini kan lebih bagus ya. Kalau deket saya pinjem Pak Amin ya. Ini jauh, suara langkah teman aja kedengaran itu kalau direkam. Nanti yang kedua diupayakan lah Pak Amin ya, mungkin dicobakan dulu ya Pak Amin supaya lebih. Ya. Kalau Pak Adi sekarang jelas satu suaranya. Pak Adi jelas sekarang. Cuma saya dia tidak bisa merekam juga, yang merekamnya Ibu Meliana sekarang. Coba nanti mungkin real time-nya kalau bisa Bu Kecu agak mungkin jelas suaranya gitu ya. Tapi kalau yang itu 15 menit nanti proporsional aja ya, ada pendahuluan inti penutupnya agak proporsional di situ ya. Oke, dicoba aja dulu ya Bu Kecu ya. Pak, itu Pak Hadi letak kameranya di belakang atau di tengah? Itu kami belum konfirmasi, tapi jelas suaranya. Suaranya jelas, cuman ini gambarnya nggak kelihatan bagi saya Pak. Ada gambarnya, saya bisa lihat. Pak Adi suaranya jelas, cuman gambarnya nggak jelas ini malah. Saya lihat jelas Pak Amin, kalau saya lihat jelas dia. Jelas dia. Jelas. Oke, ya. Gimana dengan Bu Kecu ya? Sudah selesai Bu Kecu ya, nanti akan lebih baik untuk aksi kedua, enggak masalah ya. Secara prosedur sudah berjalan lancar. Tadi memang suaranya mungkin kalau Pak Hadi jelas ini suaranya. Pak Hadi jelas ya. Jelas dia. Oke. Jadi karena sudah mulai yang lain kami lift dulu ya Bu Kecu ya. Ya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nilainya Bapak saya. Iya. Izin kami lihat dulu Bu ya.